kisah Rasulullah bersama ini deh. Nggak tahu nih ya namanya siapa, gue lupa. Cuman gue ingat-ingat kayak ingat-ingat bayi aja. Kurang lebih seperti ini ceritanya. Saya selalu memberikan orang ini makan karena dia lumpuh buta dan dia nggak punya apa-apa. Tapi gue tahu dia kafir. Yang penting gue ngasih makan. Gue kasih makan. Pokoknya gue niat gue tiap pagi selesai gue melakukan aktivitas gue terhadap Tuhan gue memberi dia. Karena dia nggak mungkin ada yang ngasih makan. Dia bau, dia kotor, dia udah pokoknya, dan dia bukan muslim. Nah gue atau Rasulullah nggak pandang dulu lu siapa. Yang gue tahu adalah siapapun anda adalah hamba dan saya Rasul. Dan saya suatu saat sampai akhir zaman gue ini panutan semua orang, dan bedanya di situ kita. Tapi gue nggak bisa ngerubah dia karena dia benci sama gue. Gue benci Muhammad tuh siapa, soal ini tai lah dia, anjing ya. Iya, gue kasih makan, gue suapin. Tapi ketika gue wafat atau beliau wafat, dia nanya, mana yang ngasih makan gue ya? Gak pernah datang. Paling bareng Muhammad, anjing emang dia gini, goblok dia, marah-marah karena emang wataknya udah gak bisa. Dan Rasulullah gak pernah mau merubah orang itu. Rasulullah paham yang bisa merubah hati manusia itu Allah. Ketika si sahabat bertanya kepada istrinya, apa sih yang Rasulullah biasa lakukan dan saya belum melakukannya? Dia kalau nggak salah tiap pagi 5:30 dia ke sana, ke pasar ini, ketemu sama misalnya sama Deka. Oh, dia kan benci sama Rasulullah. Ya kenapa? Dia kasih makan. Oh gitu, oke. Gue kesel nih karena gue sahabat Rasul. Bajingan lu ya, lu udah gue kasih makan berapa hari masih ngomongin Muhammad terus. Lu tahu nggak siapa dia? Nggak tahu, gue benci sama dia. So Tuhan dia, apalah, so penyihir jahat apa sama. Yang ngasih makan lu tiap hari Muhammad. Nangis deh. Gua bukan Muhammad. Gue denger lu ngomong Muhammad, gue kesel. Apalagi lu ngomongin gue. Pernah nggak Muhammad kasar sama lu? Gue selalu ngatain dia tiap nyopin gue. Berarti iya, lu nggak ngeliat kan karena lu buta. Tapi hati lu nggak mungkin tidur. Situ udah. Sama halnya seperti itu, kehidupan lu mungkin. Lu mau merubah orang tapi itu bukan hak lu. Jadi sebaiknya saran gue jangan selalu menghargai orang yang nggak lu hargai ketika dia nggak bisa nge-support lu di jalan hijrah lu ini. Kalau gue tebak lu mulai berhijrah cuman lu masih malu-malu. Nggak usah malu aja. Karena ketika lu jangan ini ya, kayak yang gue waktu pernah cerita itu soal lambang Katolik Kristen itu, kenapa gue lebih nyaman berteman dengan orang Kristen daripada teman gue yang muslim. Kadang muslim songong, kadang gini nah, kurang ajar segala macem. Tapi kok orang Kristen baik-baik sama gue. Itu gue alami di Jakarta, teman gue muslim semua. Dan gue baru tahu jawaban ini, ternyata hablum minannas hablum minallah. Jadi gue dilarang benci non muslim Kristen. Kenapa? Lah, lu nggak tahu lambang ini? Bagus lambang ini. Kalau ada orang ngasih salib, gue pakai. Kan orang cuma lihat lambang. Karena agama kan orang membedakan. Coba nggak ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, semua orang sama aja. Cuma ini membedakan. Lari kayak ke situ deh. Lu kalau mau mempertahankan hablum minannas lu baik, tapi hablum minallah belum tentu. Jadi pilihannya lu mau bagusin yang mana dulu nih. Kalau gue kayak lu waktu itu, gue di sini gue baik. Kayak tadi di Bangkalan, ini teman gue. Teman gonjong mas, banyak temen gue. Tapi semuanya udah nggak kenal gue.
Karena gue belum pernah gue ada di jalur sini nih. Ketika gue di sini, temen gue menjauhi gue. Ternyata gue dijawab oleh kata mutiara dari kebanyakan Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Kayak kalau lo mulai mendekat dengan Tuhanmu dan orang-orang mulai menjauhimu, Allah bakal ganti. Siapa dia? Itu yang Allah bawa suatu saat. Contoh hal-hal bego saat pandemi, semua orang menurun, ya kan? Gue nggak mikir gue kerja untuk dapat duit banyak, tapi gue punya mobil, gue punya HP baru. Gue bilang itu ke nyokap gue, kasihan ya orang yang diberita ini, kok bisa beli HP loh pandemi, kok sekarang motor tak ganti mobil, begitu ya. Wah, rasa Tuhan hebat. Dia cuma ketawa doang, apaan sih Bil ngomongnya, itu yang ada di pikiran gue, dan itu nggak mungkin ada di pikiran orang lain. Maksudnya nggak mungkin ada di rumah gue, karena nggak ada yang sama pikirannya itu. Allah yang berkehendak, bukan kita. Oke, ada langkah ke depannya Mas Dej? Tanggapan Dek, lu jangan ya aja. Ayo coba. Ya. Kan di sini kan cari jawaban sih. Iya. Udah dapat. Rencana ke depan mau ngapain? Rencana ke depan sih ya kan nggak tahu juga. Ya bukan berarti nggak tahu. Emang di situ kan ruang lingkupku di situ, hitam dan putihku di situ kan. Tapi sumbernya di gak enaknya sampean ya? Sumbernya kembali lagi aku sifat orangnya nggak enakan. Toh pun kalau seumpama ceritanya aku akan merubah sikapku yang seperti tidak biasanya, ya kan nanti akan nyambung yang lain. Kalau mati oke. Dari segi pendapatan di warung. Oke. Karena kan aku harus sendiri, bukan aku aja yang kerja. Aku juga ada karyawan di sana. Kalau sepi, nanti di situ nggak gajian gimana? Itu kan ya. Ya, orang yang meramaikan warung ya orang-orang seperti itu. Ya nggak semuanya seperti itu sih. Emang sebagian ada yang seperti itu. Bahkan sekarang malah dibuat base camp. Kalau kamu tahu kan, Ustaz tahu lah. Di tempat yang di belakang dong. Jadi gitu. Boleh aku nyambung gitu. Boleh. HP harus. Aku itu karena sebelumnya pernah kerja di asuransi, yang bisa dikorelasikan. Aku tuh heran dengan kerjaan di asuransi itu. Mereka berani mengcover sesuatu yang belum terjadi. Padahal, iya, berani mengcover sesuatu yang belum terjadi. Entah itu misalkan bayar premi untuk kesehatan Anda, untuk keselamatan Anda, kecelakaan Anda dan sebagainya. Aku akhirnya menyebut, nah ini perusahaan yang sangat halus sekali, sangat canggih sekali. Dia berani mencoba bermain-main menjadi Tuhan. Bermain-main menjadi Tuhan. Oke. Mas Deka itu bisa mungkin korelasi seperti ini. Lancangnya manusia, ya termasuk aku kan. Lancangnya manusia itu ketika kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Itu lancang sekali sebenarnya. Kayak Lancang sekali. Meskipun memang banyak seperti Mas Deka, mungkin di warung Mas Deka banyak akan banyak orang yang kerja di situ. Gimana nanti seandainya kalau pembeli-pembeli yang mohon maaf dalam tanda kutip sering melakukan maksiat ini nggak di sini lagi, bagaimana dengan penghasilan dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang bagi aku itu belum terjadi. Itu bukan ranahku. Makanya segala sesuatu yang ketika itu bukan ranahku, meskipun di konsep seperti apapun bakal seperti banyak strategi ekonomi yang ada dan sebagainya, tapi karena ranah rezeki itu bukan di tangan kita. Kalau kita sampai mengurusi itu dan sebagainya, itu ada sebuah bentuk lancangan kalau bagi aku pribadi. Meskipun terkait income ya. Niatnya baik, akan ada beda caranya. Sebenarnya gini, ketika Mas Deka akan diketemukan kesadaran yang
yang berproses lama atau kesadaran yang cepat dengan aksi yang frontal. Ada perbedaan. Ketika Merdeka kesadaran cepat aksi frontalnya seperti yang dikatakan, ya sudah, aku menghindar dari hal seperti itu, apapun urusannya lillahi ta'ala, ya sudah, kamu boleh di sini, silahkan, tapi aku nggak akan lagi menyumbang dan sebagainya. Kamu mau kabur dari tempat ini, ya wallahu a'lam, itu urusanmu dan nasibmu, ya apa yang tergantung tindakanmu. Yang penting aku memperbaiki diriku sendiri, aku bekerja berikhtiar di sini. Orang yang ikut dengan aku bekerja, aku mengusahakan, ya dalam artian kita berikhtiar bersama-sama. Kalau untuk urusan ini, ya urusan sudah ranahnya ke ranah apa ya, ranah sesuatu yang dijanjikan kan. Dan kemaksiatan itu kan sudah jelas kan, ya kan, apapun itu jelas. Yang penting kita itu nggak usah berpikir dia akan seperti apa di luaran, karena dia urusannya dia dengan yang punya hidup, dengan Allah. Aku juga punya urusan dengan Allah. Ketika aku sadar aku harus memperbaiki urusanku dulu nih. Urusannya orang lain, ya wallahu a'lam. Itu terkait penjabaran kisah Rasul tadi deh. Nah, makanya nanti ketika sampean sudah lurus di situ, itu frontal bagi mereka kan, seolah-olah mereka nggak diterima lagi di tempat sampean. Bukan nggak diterima, kalian tetap di sini, silahkan. Aku cuma nggak akan ikut andil lagi menyumbang uang tengah itu, misalkan agapan seperti itu. Silahkan, aku berbuat baik dengan kamu. Kamu mau di sini, mau ngopi, ya mau, silahkan. Kan dia pasti akan, kalau dia memang berpikiran, mereka nggak pernah ngasih uang tengah lagi nih, ya udah, gua cabut dari tempat sini lah, biarin aja warungnya sepi dan sebagainya. Sampean nggak usah takut dengan kekhawatiran seperti itu, karena itu bukan ranah sampean. Mereka nggak bisa mengendalikan rezeki sampean. Itu yang pertama. Kalau sampean tetap merasa nggak enakan, silakan lakukan aja dengan rasa tegas. Nggak tegas, dalam artian bukan nggak tegas ya, maksudnya harus tegas. Ya, yang satu harus tegas, yang satu jalan yang kedua juga akan menempuh jalan yang sama suatu saat nanti, tapi akan dengan banyak kejadian yang akan membuat sampean itu, ya nanti suatu saat akan banyak kejadian gitu. Entah itu yang akan makan banyak hati dan sebagainya, itu pasti akan ada. Sampai akhirnya sampai akan sadar, iya, seandainya aku seperti ini dulu dari awal, mungkin akan seperti ini. Akan ada seperti itu. Makanya aku sih berprinsip, segala sesuatu yang bukan ranahku, aku nggak berani. Meskipun itu seorang kafir pun, aku nggak akan menuduh orang itu kafir, karena hidupnya selama dia masih di dunia dan aku kelihatan dia masih kafir, itu bukan urusanku. Dia ranahnya udah punya sendiri. Wallahu a'lam, dia ternyata meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah dan muslim. Wallahu a'lam, itu bukan ranah. Menjudge sesuatu yang belum, dan aku bukan ranahku, aku nggak, sangat takut sekali seperti itu. Apalagi perihal rezeki dan sebagainya. Memang itu manusiawi sekali, ketakutan manusiawi sekali, dan itu diyakini semua orang. Iya, akhirnya kenapa harus terjadi strategi ekonomi dan sebagainya. Maksudnya kalau kita ngeliat ya seperti ya strategi ekonomi seperti ini untuk menghasilkan, itu bentuk ikhtiar saja, tapi bukan hasilnya. Cuma kalau sampai mengarahkan nanti bagaimana walaupun sepi dan sebagainya, itu kalau bagi aku itu sudah sangat lancang sekali melangkahi sesuatu yang bukan ranah sampai. Begitupun, karena segala sesuatunya sih, ya baik lagi, yang bukan ranahku untuk memutuskan, enggak baik. Kalau cuma ikhtiarnya, oke, aku jalan. Selama ikhtiarnya itu benar, aku jalan. Enggak ya? Ini teori Mas Kim. Ini teori. Prakteknya enggak. Ini teori, tadi ada kata-kata frontal harus tegas, macam ini teori saja. Prakteknya sampean dengan halus saja penyampaiannya. Kalau mau diterapkan. Teorinya frontal. Memang berat. Ya, ini kan mau memulai ya. Kalau prakteknya sampean juga frontal. Kaget. Gue nggak tahu dia ngomong serius atau bercanda, gue nggak tahu. Abu Nawas ya. Ya, jadi teorinya seperti itu, tapi prakteknya sampean hati-hati. Ini soalnya bermain perasaan soalnya. Makanya kan ya banyak orang yang berhijrah
lalu dibenci karena prakteknya itu frontal. Harusnya frontal itu jadikan teori saja. Prakteknya main hati. Enggak, maksudku gini, sorry. Frontal itu teorinya. Harus ambil sikap, sikapnya sampean yang frontal. Tapi bukan berarti sampean juga harus kuasin kamu, bukan gitu. Maksudnya frontal ke diri sampean. Nah, sampean sikap seperti apa gitu. Iya. Karena sejatinya sampean yang Tapi harusnya di sini yang harus banyak bicara Mas Deca. Harus malam ini harus ada pilihan harusnya Mas Deca. Iya. Biar kedepannya kita bisa arahkan. Kalau nggak respon yang cerita atau menyampaikan sesuatu itu nggak tahu diterima dengan baik atau tidak. Nanti pada dengan baik kali ini emang. Ya karena gini. Karena kan di sini kan karena kenapa? Ini masih jadi tanda tanya besar di aku. Gitu. Aku harusnya seperti apa? Ataukah seperti ini nanti ini akan berakibat seperti apa? Kalau seperti itu. Nah, itu maksudnya berakibat ya mohon maaf aku tekankan berakibat seperti apa itu bukan salah sampean. Iya. Enggak maksudnya terlalu tinggi dalam berakibat. Akan dinilai seperti apa lah itu, Pak. Dinilai seperti apa itu bukan ranah sampean. Bukan ranah. Nih Dek, gue cerita pengalaman lagi gue. Itu kalau bagi saya, Mas Dek, itu terserah berarti kalau mau coba. Iya sih. Karena aku begini. Jujur aja karena aku orang nggak enakan ya. sama, kami juga orang nggak enakan. Ini tiga orang ini nggak enak semua. Beda sama gue. Gue frontal habis. Gak enakan tuh gini. Ya apa yang aku lakukan biasanya ya? Oke akan aku lakukan. Kalau mungkin ini dari yang pembahasan seperti ini. Oke, masih tak lakukan. Tapi apa namanya? Porsinya saya kurangin bertahap. Tidak apa-apa. Itu teknik tekniknya aja kan dulu. Teknik. Karena kan kalau terlalu frontal yang ditakutkan, jujur aja sih, kalau seperti ini memang sebenarnya aku udah kurangin, udah. Tapi sebenarnya Mas Deka sudah tahu jawabannya. Sudah tahu jawabannya. Dari segi orang yang lebih tahu dari aku aja, nanti aku makan tanya seperti itu. Jujur aja udah aku kurangin di sini. Tapi sebenarnya kamu ngerasa ngomong sama dirimu sendiri kayaknya. Iya. Jujur aja ya. Dan itu dari tadi aku bertanya jawab kalau aku ngomong diriku sama sendiri. Iya, ini masuk judulnya ini Ananta Hua itu yang gue suka. Jujur aja Mas, karena ini apa yang aku tanyakan sebenarnya aku udah tahu dari Iya betul. Tapi aku pengen tahu dari orang yang sekiranya oke lah lebih berilmu dari aku. Pengakuan itu benar atau tidak? Pemantapan aja. Kita sama-sama nggak tahunya, cuma ya beda. Iya. Makanya kalau di sini kan jujur aja karena kenapa kok saya bilang kalau mungkin ayo kita training, aku nggak seneng orang. Sampean warungnya itu jualan apa aja Mas De? Kenapa pilih jualan apa? Oh ya. Terus pelanggan sampean beli apa aja? Ya banyak kan kopi, angkringan. Hubungan sama minuman apa? Sering minum di sana. Sering bawa minum dijadikan tempat. Dijadikan tempat yang belakang waktu kita kumpul itu. Oke. Kan tahu sendiri di belakang itu banyak apa? Banyak minuman. Padahal sampean jual kopi dan lain-lain. Sampean nerima karena dia teman. Ya karena teman di sana. Pelanggan apa kalau nggak beli kopi? Pelanggan apa? Pasti beli kopi. Cuma minum juga di sana. Cemilannya itu minuman keras. Oh, cemilan. Oh gitu dah. Karena peminum itu menganggap minuman keras itu seperti rokok. Jujur aja. Kalau nggak minum nggak enak. Dulu sebelum aku buka angkringan, malah jarang ada orang anak minum minuman. Aku buka angkringan malah dibuat tambul. Apa tambul? Oh cemilan. Iya, cemilan. Buat pendorong aja malah dibuat pendorong malah buat tambulnya kenceng. Jadi aku jualanku angkringan tuh kenceng, minumnya juga tambah kenceng. Oke. Tapi dari segi aku ngasih porsinya udah banget aku kurangin. Aku di sana mungkin udah nggak terlalu malam mungkin ya aku pulang. Sebelum anak-anak ini datang, karena anak-anak datang ini mestinya jam 12 malam bro. Nah itu, ini nggak lama itu. Ayo wayai, wes. Sebelum wayai, penghasilan sampean berapa? Sebelum wayai itu dimulai? Tutup kan. Boh. Wayainya minum-minum kan jam 12 malam. Iya. Jam 12 sebelumnya pelanggan kan ada yang normal-normal. Normal aja ya segitulah kan. Justru malah kalau ada wayai itu malah tinggi.
Makanya coba abaikan yang wayai, kira-kira berapa penghasilannya? Ya sekian lah gitu lah. Ada kan ya. Dan itu dirasa kurang memang ya. Bukan dirasa kurang sih. Kalau kita ada yang lebih, Oh kenapa iya. enggak? Oke, benar-benar. Jadi gitu. Ya kalau bisa di stop kenapa enggak? Iya, karena gini Ustaz. Misal jam tayangnya dia jam 12 ke atas. Ya, Senin tutup jam 12. Saya udah pernah tak ceritain ya. Iya. Yang tahu tuh yang jaga warungku kan, yang ngetrek anak itu. Sebenarnya jam 12 itu jam lepas dia kerja. Udah pulang, waktunya tutup. Iya. Justru malah teman-teman dia yang datang. Oh iya. Akhirnya dia itu ya wis akhirnya ya ikut kan dia cepet banget dia wis mas kau apa mas aku tak buka sampai sak keselku. Itu karyawannya yang kurang ajar. Ya Iya. kurang ajar karena dia ngasih income lebih ke aku. Iya, income juga. Ya tapi kan akhirnya kayak gini kan. Ya karena teman-temannya dia juga di sana yang datang-datang itu teman-temannya dia. Sekarang gini, kalau misalkan Tuhan tuh berbicara sama lu langsung, lu akan lebih dilema nih. Lu milih gua atau milih keuntungan? Ya emang iya kalau ngefilm kan minum terus gitu. Lu milih gua atau milih keuntungan? Sedang memberi keuntungan adalah gua. Nah, itu sebenarnya Mas De, jawabannya Mas De. Dan memang Gini. harus yakin sebenarnya. Iya, Gua jawabannya yakin. diginin Mas sama De. orang deh. Tapi gua ngerasa orang itu adalah gua yang ngomong. Gua pernah ngalamin kayak lu sekarang ini deh. Bill, kamu tuh jangan terlalu banyak rencana. Jangan terlalu banyak maunya. Porsinya juga jangan mau lu semua. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kayak lu saat ini. Saat itu gua terendah gua. Mungkin. Maksudnya apa? Contoh deh Bill, lu punya ibu, masih ada? Masih, alhamdulillah. Bapak nggak ada, meninggal, nggak, tapi nggak ada. Oke, ibumu tiap hari ngasih makan, ya. Tapi lu komplain nih, nggak ada lauknya. Maunya apa? Sama ibunya ditanya, maunya makan bakso, jangan makan tahu tempe. Oke, dibeliin. Hari kedua, lu dikasih bakso, bakso lagi. Gue maunya ini peningkatan dari seorang Billy, maunya peningkatan. Sedang si ibu taunya lu cukup ini udah selesai. Maunya apa? Maunya ikan mujair misalnya, sama ikan ini sama sambal apa macam. Oke. Yang ketiga dikasih seperti itu, lu komplain lagi. Akhirnya ibumu kesel. Atau misalnya lu punya anak deh, anjir anak gua minta ini itu tiap hari mau yang beda. Kira-kira ibumu ngasih makan kamu nggak? Atau cuma ngasih uang? Ini 10.000 kamu beli, terserah kamu. Dan kalau masih nggak mau, dia akan ngurusin kamu nggak? Seperti itulah cara kerja Tuhan dalam hidup. Kata dia ke aku ya. Oh gitu. Kamu keakian rencana, kebanyakan planning, kamu merasa kamu lebih tahu tentang dirimu dan kamu merasa lebih paham sama hidupmu. Akhirnya Allah lepas tangan. Terserah kamu. Yang aku alami apa? Lu sekarang di bawah, itu karena Allahmu. Planningmu tuh selalu ke atas, tes. Padahal Allah tahu, lu semakin atas semakin gak bagus loh. Gue dari kemarin gue iyain lu nih maunya ini itu ini. Akhirnya gue dapet keanjuran bahasanya. Akhirnya dari situ mulai kena tuh gue gitu ya. Sekarang gini deh, lu pernah jadi orang gila gak? Maksudnya apa tuh? Jalan aja. Lu sekarang maunya kerja ini, mau kerja itu, mau punya ini, punya itu, lu jadi orang gila. Nah ini kalimat yang sampai sekarang gue pakai. Matilah sebelum mati yang sebenarnya deh.